俺大きくなったら迎えに行くから。だからその時は結婚しよう。そしたらずっと一緒にいて、ずっとそばにいて、死んでもみーちゃんのことを守るから。Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa di sini admin bakalan bahas alur cerita anime-anime Jepang yang tentunya bisa buat kalian terhibur. Kali ini admin bakal bahas anime bergenre isekai yang tayang pada tahun 2021 kemarin, Seirei Gensouki. Ya, buat kalian para pecinta anime pasti sudah tidak asing lagi dengan anime yang satu ini. Admin bakalan bahas menjadi 3 bagian dari total 12 episode. Menceritakan kisah seorang pemuda yang bereinkarnasi ke dunia lain setelah kematiannya, mendapatkan kekuatan secara tiba-tiba dan berkeinginan menyelamatkan sosok perempuan yang ia cintai. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung tonton videonya. Inilah alur cerita anime Seirei Gensouki part 1 versi Amiku Senpai. Check it out. Start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say. Film diawali dengan adegan kecelakaan bus yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Awakawa Haruto. Berpikir hidupnya telah usai, justru ia malah memiliki kesadaran pada tubuh seorang anak kecil bernama Ryo. Ryo adalah anak yatim yang tinggal di daerah kumuh di bawah kekuasaan kerajaan Beltrum. Di saat tengah membersihkan diri, Ryo didatangi oleh 4 orang kerajaan, yaitu Celia, Vanessa, Christina, dan juga Rowana. Mereka menanyakan seorang gadis muda berambut ungu yang tidak lain merupakan putri raja, yaitu Flora, kepada Ryo. Salah satu dari mereka yaitu Celia mendekati dan mencoba membujuk Ryo. Namun, Ryo memang tidak mengetahui yang mereka maksud. Di saat tengah menggunakan energi sihir, Celia terkejut melihat Ryo juga memilikinya. Celia melihat potensi besar yang dimiliki oleh Ryo. Celia juga tidak lupa memberikan sedikit imbalan berupa koin perak kepada Ryo. Dengan perasaan senang, Ryo pulang membawa koin perak yang ia kalungkan ke lehernya. Namun tiba-tiba Ryo mendapat serangan tepat mengenai koin perak yang ia kalungkan di dadanya saat memasuki rumah. Ryo terus saja diserang oleh orang tersebut, sampai di mana ia terpojok. Sosok perempuan yang tidak dikenal muncul di hadapan Ryo, yang memberikan Ryo sedikit arahan mengenai kekuatan sihirnya. Berkat itu Ryo berhasil mengalahkan orang itu dengan kekuatan sihirnya. Ryo juga menemukan gadis yang Celia maksud, yang terbungkus karung di sudut ruangan itu. Gadis itu memohon untuk diantarkan pada kerajaan. Namun, belum selesai menjelaskan gadis tersebut pingsan. Christina yang melihat Ryo menggendong adiknya menuduh Ryo berbohong. Ryo berusaha menjelaskannya, namun sepertinya itu sia-sia. Dengan terpaksa, Ryo bersedia ikut mereka ke kerajaan untuk memberikan keterangan. Namun Ryo malah mendapat perlakuan buruk oleh para petugas kerajaan. Putri Flora yang terbangun segera memerintahkan mereka untuk membawa Ryo ke hadapannya. Celia merasa sedikit bersalah atas tindakan yang telah terjadi. Celia berusaha mengobati luka Ryo, juga memberikan tempat yang nyaman kepada Ryo. Ryo mendapat undangan untuk menemui raja, oleh karenanya ia meminta Celia untuk mengajarkannya tata krama. Mendengarnya, Celia tersenyum manis menatap Ryo. Ryo akan dimasukkan pada Akademi Kerajaan Beltrum sebagai hadiah dari raja karena telah menyelamatkan putrinya. Ryo mendapatkan pandangan yang kurang baik dari teman-temannya karena statusnya sebagai rakyat biasa. Terlebih lagi Ryo belum bisa baca tulis karena memang sebelumnya ia belum pernah belajar. Oleh karena itu, Celia menawarkan untuk mengajarinya secara privat di ruangannya. Ryo cepat belajar dan juga memahaminya. Dia unggul di setiap keadaan pada Akademi Kerajaan. Di saat latihan berpedang, bahkan di saat ujian, Ryo mendapatkan posisi teratas. Oleh karena itu, banyak teman-temannya yang tidak suka kepadanya. Namun, Ryo tidak terlalu mempedulikannya, karena Ryo masih memiliki Celia yang berada terus di sampingnya. Sudah 5 tahun sejak Ryo memasuki Akademi Kerajaan. Ia bertambah tinggi dan juga kuat.
Ia mendapatkan reputasi yang bagus dan juga menjadi perwakilan turnamen kesatria. Awalnya Ryo terkejut karena yang ia lawan adalah orang yang memukulinya sewaktu pertama kali datang di kerajaan. Namun Ryo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan ilmu pedang yang dia miliki. Hubungan Ryo dengan Celia juga semakin dekat. Hanya saja sepertinya Ryo tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ataupun menjadi kesatria. Ryo ingin mengunjungi kampung halaman yang dikatakan oleh ibunya, yaitu tempat bernama Yagumo. Sepertinya Ryo tidak bisa menggunakan teknik sihir seperti teman-temannya ataupun Celia. Namun Ryo justru memiliki kekuatan yang lebih dari itu, yaitu pengendalian teknik roh. Hanya saja Ryo belum menyadari kekuatannya tersebut. Ryo juga menggunakan teknik roh saat menyelamatkan Putri Flora yang terjatuh dari tebing saat mengikuti ujian lapangan. Ryo menganggap ini adalah saat yang tepat untuk pergi. Karena percuma saja kembali, Ryo hanya akan menjadi kambing hitam. Namun sebelum itu, Ryo mengalahkan monster yang waktu itu hampir menyerang Putri Flora. Tentu saja dengan bantuan kekuatan teknik roh miliknya. Ryo juga menyempatkan mengunjungi Celia untuk memberitahukan hal-hal yang sebenarnya terjadi, termasuk tuduhan palsu atas dirinya. Di saat Ryo akan pergi, Ryo memberitahu pada Celia bahwa dia akan mengirimkan surat untuk mengabarkan keadaannya. Namun, menggunakan nama Haruto yang merupakan nama dari reinkarnasinya. Meski merasa sedih, Celia melepas kepergian Ryo, menunggu surat dari Ryo dan juga kedatangannya kembali. Dengan penampilan yang berbeda, Ryo pergi meninggalkan kerajaan Beltrum. Dan dalam waktu 3 hari saja, Ryo berhasil tiba pada ibu kota kerajaan Garlak. Di sana Ryo bermaksud mengumpulkan bekal makanan dan menulis surat sesuai janjinya kepada Celia. Setelahnya Ryo melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, Ryo menemukan gadis kecil yang terbaring di tengah jalan. Berniat untuk menolong, tak disangka gadis tersebut bangun dan menyerang Ryo. Ryo yang waktu itu lengah terkena racun dari serangan gadis itu. Namun Ryo berhasil menetralkan racun tersebut menggunakan teknik roh miliknya. Ryo terkejut ketika yang menyerangnya ternyata manusia setengah rubah. Meski mampu bergerak dengan lincah, namun Ryo berhasil menekan dan mengalahkan gadis kecil itu. Merasa dirinya akan terbunuh, gadis itu tiba-tiba berteriak dan juga menangis. Gadis kecil itu bernama Latifa. Sama halnya dengan Ryo, Latifa merupakan sosok reinkarnasi dari dunia lain. Latifa merupakan gadis kecil yang Haruto lihat di bus waktu lalu. Melihat kalung pengabdian yang dipakai Latifa, Ryo berpikir bahwa Latifa menyerang Ryo dengan terpaksa. Setelah membangunkan Latifa dan juga melepaskan kalungnya, Ryo membebaskan Latifa. Namun sepertinya Latifa ingin ikut bersama Ryo. Merasa iba, akhirnya Ryo melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Latifa.